Polisi menggeledah kamar kontrakan yang dihuni salah satu tersangka mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Pemirsa, hari ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya mengungkap motif di balik aksi mutilasi. Kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, kita ambil sidik jarinya, kemudian kita olah. Ada alat kita, peralatan kita di Polda, kemudian kita bisa mendapatkan identitas korban. Dari identitas korban tersebut, kita melakukan penyelidikan mendalam, melibatkan informasi dari lapangan, masyarakat, kemudian digital forensik. Tadi saya sampaikan, kita bisa menemukan ataupun menemukan identitas pelaku. Itu tipe anak yang supel dan mudah bergaul, ya, sangat produktif, dinamis, karena selain kuliah dia juga sangat aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan. Awal mula saya benar-benar tidak tahu kalau ada masalah seperti itu. Cuma awal mula ada petugas dari Polda, itu 2 petugas berkunjung ke tempat saya, menanyakan atau pernah melihatkan lokasi tempat kos itu, kan saya dikasih foto rumah itu, menanyakan apa benar itu tempat kos. Saya menanyakan benar, dan di situ ada 3 ruang, yang satu ruang untuk yang punya rumah, yang tengah untuk kos, yang paling kanan juga untuk kos. Saya bilang kalau tempat kos itu yang awal mula saya memang ada punya data, tapi kalau yang paling kanan yang ditanyakan Pak Polisi yang paling kanan itu saya memang nggak punya data, dan sama sekali sama orangnya saya belum pernah ketemu, apalagi lihat wajahnya. Ya, malam Kamis itu yang polisinya datanya Kamis ya, Kamis siang. Terus malamnya kok ada lagi menanyakan mau cek lokasi sama mau ketemu yang tuan rumah. Akhirnya ditemani sama yang petugas ronda, terus cek lokasi, ditunggu-tunggu sama ketemu sama tuan rumah, ditunggu sampai jam 12. Pelaku tadi tidak pulang, terpaksa jam 12 baru dimasuki oleh polisi, dibukakan pintu baru masuk termasuk ada ya istilah yang mencurigakan itu loh, katanya yang di situ sebagai mutilasi itu, kata ada. Saya sendiri karena tidak ke situ, cuma tahunya ada sebilah parang sama cangkul kecil, terus ada yang ditemukan itu ada sarung tangan plastik, baju sama baju APD. Itu yang dibawa baru itu. Setelah ketemu barang bukti itu malam jam sampai pagi itu kok terus dengar kalau pelaku udah lari sampai Jawa Barat dan akhirnya ketangkap. Jadi saya merapat ke situ, ternyata barang bukti sudah dibawa keluar semua, jadi sebagai buktian ya ada baskom, mancian, kompor, gas tabung, yang masih yang cangkul kecil itu yang masih ketinggalan itu dibawa sekali. Yang malamnya kan cuma parang sama baju sama tadi sarung tangan tadi. Motifnya itu kan kita bisa menduga ya. Kenapa kita bisa menduga? Karena sampai sekarang kan polisi belum memberikan informasi kan motifnya apa. Tetapi paling tidak begini. Kalau melihat kasus ini, itu paling tidak motifnya itu 2. Satu, untuk menghilangkan jejak, dan ini biasanya umum terjadi pada kasus pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi. Biasanya gini, menghilangkan jejak itu konteksnya adalah ketika korban itu dibunuh oleh pelaku di lokasi yang padat perumahan, sehingga kan salah satu cara untuk mengangkut tubuh korban itu kan ya harus dipotong-potong dulu itu kan. Itu yang lazim itu kan. Tetapi kasus ini menarik karena kan informasi yang disampaikan oleh penyidik itu kan ada dugaan kekerasan ya yang sebelumnya dilakukan antara pelaku dengan korban. Jadi ketika melakukan perbuatan itu kan
tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban kan, tapi kemudian dari perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, korbannya meninggal, ya kan? Artinya sejak awalnya kan dua orang sudah bersepakat itu. Yang kedua, kalau dalam konteks ada pelaku yang ketika melakukan hubungan seksual dia melakukan kekerasan, itu sudah banyak. Kan ada tipologi orang-orang tertentu yang dia baru libidonya itu naik, ya kan? Ketika melakukan kekerasan terhadap pasangannya itu kan. Kalau itu bukan yang baru. Yang barunya adalah dimutilasinya, tapi kasus yang mendasarinya adalah karena penganiayaan. Kalau matinya korban kan tidak disengaja. Jadi namanya menganiaya itu kan melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Tetapi pelaku sama sekali tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa. Nah, dalam konteks ini kan kekerasan itu kan bisa dipukul, ditendang, itu kan menimbulkan rasa sakit kan. Tapi kan pelaku tidak berkeinginan untuk korban meninggal. Dalam kasus ini ada kekerasan, ternyata korbannya meninggal. Itu tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan tapi penganiayaan. Ya baik, rekan-rekan, pada siang hari ini kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus yang kita duga peristiwa pembunuhan dan mutilasi ini, di mana kami menyertakan dari teman-teman kejaksaan, kemudian dari Nafis, kemudian dari kedokteran forensik. Ya, kami sudah melaksanakan sekitar 49 adegan. Ini nanti digunakan untuk proses pemeriksaan berkas kami, kemudian digunakan nanti di penuntutan. Pak, kalau dari hasil rekonstruksi terbunuhnya korban itu karena apa Pak penyebabnya? Nah, kami melaksanakan rekonstruksi ini kegunaannya untuk menceritakan peristiwa, ya, untuk menceritakan peristiwa. Nanti untuk pembuktian bagaimana, kemudian terbunuhnya karena apa ini di persidangan. Ada temuan baru Pak? Rencana kita lakukan di 3 lokasi, namun karena situasi kita pusatkan di sini. Jadi pertama di peristiwa pembunuhannya, kemudian pembuangan organ tubuhnya, kemudian penguburan kepala. Pak, kalau dari rekonstruksi korban terbunuhnya karena apa Pak? Ya, Meninggalnya kenapa Pak? Meninggalnya karena apa Pak? ya akibat kekerasan. Dipukul ya? Tercekik atau pukul atau tercekik? Tindakan kekerasan ya, cukup ya. Pak, tadi kan sempat ada ditali tangan, ditali kaki, Ya. juga ada men-skin, itu kan berarti BDSM ya Pak? Itu kan skin. Enggak, kami tidak menyelidiki ke sana kan. Ini peristiwanya peristiwa pembunuhan, rekan-rekan ya. Jadi peristiwa pembunuhan modusnya dengan tindakan kekerasan. Ya, tadi salah satunya di tali kemudian dicekik. Pak, ada temuan baru menyebut korban sedang melakukan penelitian LGBT di mana objeknya adalah pelaku. Ini gimana Pak? Jadi materi juga atau? Nah, jadi kami penyidik di Treskrim Polda DIY itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan peristiwa pembunuhan. Ya, jadi kami tidak meneliti di sana. Ada temuan baru Pak? Ya, sampai saat ini sesuai dengan pemeriksaan. Jadi pemotongan di dalam dan ditaruh jok motor ya Pak? Pas membuangnya itu bagian tubuh. Ya, hasil peristiwa rekonstruksi tadi demikian. Jadi dipotong di dalam, dimutilasi di dalam, kemudian dibawa ke motor, kemudian disebar. Ya, rekan-rekan ya. Berapa potongan itu? Ya. Ada berapa potongan semuanya? Wah, enggak. Itu plastik, hanya di 5 plastik. Pak, kalau yang diserahkan ke keluarga itu kemarin berapa potongan Pak total semuanya itu? Ya, dalam bentuk tubuh. Artinya sudah utuh atau seperti apa Pak? Sudah utuh. Ya, terima kasih ya rekan-rekan ya. Rebus tangannya sudah di dalam ya? Ya, saya sudah di juga. Ide mutilasi dari tersangka mana Pak? Dari pelaku. Yang W atau? Dari pelaku ya, dari keduanya. Oke ya, terima kasih ya. Kalau di dalam hukum pidana itu kalau ada 2 atau lebih orang melakukan kejahatan secara bersama-sama itu kan namanya turut serta kan. Nah, kalau otak itu kan konteksnya bukan terus tapi menganjurkan. Sementara ini kan saya menduganya ini bukan dikenakan pasal tentang penganjuran. Penganjuran itu kan ada orang menganjurkan orang lain melakukan kejahatan gitu kan. Misalnya dikasih uang gitu kan. Kalau ini kan enggak ini kan. Ini kan sebetulnya ada perbuatan seksual yang menyimpang, ada kekerasan di situ. Dugaan saya itu bukan salah satu pelaku menjadi otak, tapi bisa jadi dua-duanya sudah bersepakat ini untuk melakukan kekerasan
yang kemudian korbannya meninggal. Ini kan kasus menarik karena mutilasi dalam banyak kasus itu kan hubungannya dengan pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana kan. Sementara dalam kasus ini menarik karena pelaku itu kan melakukan penganiayaan dulu, jadi melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Ya kebetulan dari ini ya, dari keluarganya sih sebetulnya, karena dia dinyatakan hilang lalu lost kontak dengan pihak keluarga. Lalu kampus diberitahukan sebetulnya itu melalui fakultas ya. Lalu dilaporkan juga ke kepolisian setempat. Kebetulan dia kan kosannya itu kan di daerah dekat kampus, di belakang kampus tuh, di Polsek Kasihan ya. Jadi setelah dibuat laporan polisi lalu diumumkan dan secara resmi memang kampus mengetahuinya dari info yang disampaikan oleh temannya maupun dari keluarganya bahwa mereka tidak bisa menghubungi dan kemudian memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwajib agar bisa ditindaklanjuti. Ya, teman-teman dosen-dosen yang infonya kan di kalangan mahasiswa bahkan bukan hanya fakultas hukum ya. Semua teman-teman korban yang terafiliasi di kelompok-kelompok organisasi tadi itu juga kita minta bantu itu, baik di tingkat fakultas bahkan di tingkat universitas. Dan berdasarkan hasil olah TKP itu ternyata pihak kepolisian memastikan bahwa memang berita kehilangan mahasiswa UMY itu connect ya, sesuai dengan penemuan itu, korban mutilasi itu. Nah, kalau informasi awalnya seperti itu, jadi persisnya apakah dia mendapatkan hibah riset fokus mengenai isu terkait dengan komunitas LGBT itu dari kami itu tidak ada ya, dari kami itu belum menemukan fakta hukum yang cukup ya. Mungkin itu yang dimaksud itu adalah ketertarikan korban karena dia punya kapasitas itu dan memang produktif. Dia juga tertarik meneliti isu-isu termasuk isu LGBT itu. Mungkin sebatas itu aja sebetulnya. Sepengetahuan sejauh yang saya kenal ya, karena saya juga adalah pernah mengampu mata kuliah yang diambil oleh korban ya. Dan sangat tahu keseharian dia. Sebetulnya kalau berkaitan dengan keseharian itu, Radu itu tipe anak yang supel dan mudah bergaul ya, sangat produktif, dinamis karena selain kuliah dia juga sangat aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan, termasuk misalnya kayak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu Fakultas Hukum, lalu ada juga di UKM yang di level universitas, setahu saya juga ada, bahkan ada UKM debat kemahasiswaan fakultas itu kebetulan pimpinannya saya gitu. Itu dia cukup aktif, artinya tidak pernah menunjukkan gejala atau perilaku yang dan tanda petik yang tidak normal dan lain sebagainya, seperti biasa saja, dan justru dia termasuk mahasiswa yang berprestasi sebetulnya. Pergaulannya itu sangat cair, dinamis, dan seperti tidak sama sekali menunjukkan kondisi kepribadian yang katakanlah sebagaimana yang mungkin sebagian orang nggak paham itu dengan tanda petik mungkin dianggap menyimpang. Sebetulnya nggak ada, normal-normal saja itu. Mungkin persepsi aja itu, persepsi dari orang yang mungkin tidak begitu dekat ya dalam kehidupan dia, karena selain sebagai kuasa hukum kan saya juga sebagai dosen pembina dia di UKM itu, dan dia pernah mengambil mata kuliah juga gitu yang pernah saya ampuh gitu. Jadi yang dikatakan orang itu menurut saya itu kan hanya mungkin punya sudut pandang yang
tidak didasarkan fakta-fakta yang cukup lah itu ya, untuk memberikan pandangan yang tidak pas. Itu barang bukti yang sarung tangan, baju sama itu ketahuannya sudah dibuang di bak sampah. Itu yang tahu yang sebelah kosnya tadi. Oh sempat tadi malam buang sampah kok kayaknya agak banyak digresek, itu baru oleh polisi diorak-arik dalam bak sampah itu ditemukan. Itu ada sarung tangan, baju sama katanya ada cuilan daging itu yang sudah digodok dimasak. Waktu itu awalnya seperti apa? Gambarkan posisinya seperti apa? Gambarkan. Ketahuan kok katanya memang itu mutilasinya kok di situ, gitu. Jadi kan meresahkan warga tuh. Akhirnya kan warga saya agak gimana, saya kurang nyaman. Yang lagi menghebohkan lagi itu setelah ditemukan potongan kaki di sedokan itu, ya ditelusuri lagi menemukan kepala yang di itu yang menjadikan warga semakin kurang nyaman. Kalau benar-benar di situ kok sampai sebelahnya dan tidak tahu, apalagi tuan rumah juga nggak tahu gitu. Kalau penganiayaan itu kan ada 4 ya, ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan yang direncanakan, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan berat yang direncanakan. Kalau penganiayaan biasa kayaknya enggak, kan ini pasti direncanakan kan, kekerasannya pasti direncanakan. Jangan-jangan ini pelakunya bukan sekali 2 kali melakukan hubungan seksual yang didahului dengan kekerasan kan. Artinya kan apa? Ada perencanaan untuk menganiaya. Bisa kena 353 kan. Tetapi kalau kemudian ini akibatnya ini adalah, kita lihat dulu apakah korban itu mengalami luka yang cukup berat sehingga misalnya dia sakit permanen gitu loh. Nah kalau dia korban ternyata, kita nggak tahu kan tesnya apa, hasil penyidikan polisi seperti apa. Kalau ternyata korban ini mengalami luka berat, itu namanya penganiayaan berat. Tapi di situ ada ayat 2-nya kan, 354 ayat 2 itu menimbulkan mati. Jadi yang disengaja luka beratnya, matinya nggak disengaja. Tetapi ada penganiayaan luka berat yang direncanakan. Sejak awal pelaku sudah merencanakan menganiaya korban dengan akibat luka berat. Tetapi bisa jadi kesengajaan melukai korban secara berat, ternyata korban meninggal. Nah itu ada 355. Jadi yang memungkinkan kalau saya itu bisa namanya penganiayaan yang direncanakan tapi ini tidak luka berat, atau penganiayaan berat yang kemudian korbannya meninggal. Itu 354 itu kan. Saya nggak tahu nanti polisi seperti apa. Tapi kalau 351 itu kayaknya enggak. Kenapa? Itu kan penganiayaan biasa yang tidak direncanakan. Ini kan pas direncanakan ini. Sudah ada 2 orang, kemudian versi ini kan 2 in 1 kan itu kan. Itu pasti direncanakan menganiayanya itu kan. Tapi kemudian yang tidak direncanakan dan tidak disengaja itu kan akibatnya berupa matinya korban. Yang jelas dari hasil proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini, kami memberikan apresiasi ya. Artinya dari pihak kepolisian juga sudah merekonstruksi kemarin ya, berdasarkan TKP itu memang tidak ada indikasi yang menyatakan korban ini terlibat dalam komunitas katakanlah LGBT sebagaimana yang diopinikan oleh sebagian orang gitu ya, opini publik. Yang jelas yang digunakan oleh pihak kepolisian ini kan 340 dan 338 gitu ya, delik mengenai pembunuhan dan pembunuhan berencana. Artinya ini nanti kan dilengkapi oleh kejaksaan karena masih dalam proses di tingkat penyidikan, itu otoritasnya kan di polisi ya. Jadi sementara berdasarkan fakta hukum yang terkumpul ini memang murni konstruksi yang dibangun, argumentasi yang dirangkai kembali oleh pihak penyidik itu, kami sependapat bahwa ini adalah tindakan pembunuhan dugaan kuat, pembunuhan berencana yang memang sudah disiapkan oleh pihak tersangka ya, terdakwa ini sejak awal gitu ya. Tapi dugaan motif yang sesungguhnya itu kan nanti mungkin di pengadilan ya, karena di pengadilan kan nanti akan para pihak diberikan kesempatan
ya untuk mengcross-check fakta-fakta hukum yang ada dan terbuka ya menyampaikan terdakwa akan juga menyampaikan, kemudian mungkin kuasa hukumnya dari pihak JPU selaku wakili korban itu juga akan menyampaikan secara detail karena ini masih di tingkat penyidikan kan penuntutan, jadi belum bisa kita mengkonstantir secara 100% ya motif yang sesungguhnya. Dan itu sementara dugaan sangkaan pasal yang dipakai, delik yang dipakai itu memang yaitu tadi pembunuhan berencana itu ya, yang ancaman maksimalnya bisa hukuman mati ya, atau seumur hidup 70 tahun. Nah ini tentu harapan keluarga juga sama, karena keluarga berharap keadilan yang setimpal ya terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap anak dari keluarga ini. Tentu keluarga dari sisi kemanusiaan dan sangat terpukul gitu ya secara psikologi. Jadi karena itu berharap dan tetap menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi prinsip presumption of innocence ya, artinya asas praduga tak bersalah itu tetap kita hormati, karena semua kita serahkan dalam proses persidangan. Biarlah proses pembuktian dan tahapan-tahapan lain itu akan mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di balik peristiwa yang tentu sangat sebagai keluarga sangat terpukul, dan juga dari kampus mempunyai tanggung jawab moral ya untuk ikut berempati ya terhadap salah satu mahasiswa yang memang kita tidak sama sekali menghendaki ya, tidak pernah menduga lah itu peristiwa ini akan terjadi. Itu malah sampai hampir 1 tahun Anda ada rumah saja juga ada laporan. Janggalannya lagi itu setelah malam Jumat digeledah sama Pak Polisi itu, Jumat pagi yang tuan rumah kan dipanggil ke Polres, dimintai keterangan kemungkinan. Baru habis Jumatan itu ke tempat saya bilang kalau minta maaf, hendak lapor, nah gitu katakan. Ya saya cuma bilang ya udah gitu sudah terlanjur, hendak terserah gimana, ya itu udah ada yang pemenang yang wajib menangani gitu. Iya, Rabu malam. Ya, Rabu malam itu sini pas ada kegiatan itu cor tempat ronda itu. Nah itu kan banyak orang, tapi ada yang melihat kalau pulang tidak bisa masuk toh, karena jalannya kan untuk mudah-mudahan cor itu ya material. Terus sepedanya ditinggal di sebelah kiri jalan itu, orangnya cuma jalan kaki. Terus perginya lagi nggak tahu jam berapa ini. Tapi semenjak itu pergi udah enggak gitu, udah dengar-dengar udah ketangkap di itu. Kalau saya cuma menghimbau kan waktu itu kebetulan pas ya ada cuma kumpulan kecil, saya terus bilang sama warga, dengan adanya seperti ini kita sebagai warga harus waspada, terutama bagi yang punya kos itu lebih waspada. Kalau bisa ya harus melapor ke yang berwajib atau RT-nya agar jadi bila ada masalah seperti ini bisa kita bersama gitu lah.